Saya kemarin pernah berbicara ini, mungkin saya akan ulang sedikit ya, tapi saya ingin bermain dengan logika teman-teman, adik-adik yang ada di sini juga penonton yang ada di rumah. Pertanyaan saya sederhana, kalau seandainya seseorang menemukan tas dan tas tidak ada isinya, kosong, dan tas tersebut tidak diambil, hebat nggak orangnya? Enggak ya, karena nggak ada isinya ya, betul. Kalau ketemu tas ada uangnya 100 juta dan tidak diambil, hebat nggak? Hebat. Kalau tidak ada kasus pemerkosaan karena tidak ada wanita, hebat tidak? Kenapa nggak hebat? Oh, wanitanya nggak ada gitu ya nih. Apa yang mau terjadi gitu ya? Oke, baik. Sekarang saya balik. Kalau berpuasa karena tidak ada makanan, hebat apa tidak? Enggak ada makanan. Enggak. Artinya kalau berpuasa tapi ada makanan, tapi melihat makanan, berarti lebih hebat karena bisa menahan nafsu, betul nggak itu? Betul, oke. Artinya kalau sebuah warung ditutup pada saat puasa, tidak boleh buka, itu benar atau salah ya? Salah atau benar? Jadi warung nggak boleh buka semua pada saat puasa? Enggak juga? Enggak juga? Oh boleh? Kenapa boleh? Kenapa Bu? Toleransi. Boleh kasih mic yang satu? Karena tidak semua orang berpuasa. Maksudnya tidak berpuasa, contohnya? Oh, agamanya beda, atau mungkin yang lagi sakit, muslim yang lagi sakit, lagi menstruasi, dan sebagainya tidak berpuasa. Oke, berarti kalau gitu Anda yang nonton di sini setuju bahwa toleransi antar umat beragama itu bukan artinya menutup warung pada saat berpuasa, tapi mungkin lebih ditutup curtainnya atau pintunya supaya menghargai, begitu ya? Oke, berarti Anda sudah tahu bahwa ada sebuah kasus yang kemarin membludak luar biasa tentang Ibu Eni yang ditutup, diambil makanannya, walaupun dibalikin, basi nggak tuh makanannya? Walaupun dibalikin, tapi menjadi berita yang luar biasa. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan, toleransi agama seperti apakah sebenarnya yang berjalan di Indonesia? Apakah saya balik lagi, saya tidak menyalahkan Perda, karena kalau Perda berarti sudah ada undang-undangnya. Tapi setahu saya Jokowi, Bapak Presiden Jokowi itu memberikan sumbangan atau sebuah perhatian kepada Ibu Eni. Nah, kalau seorang presiden saja memberikan sumbangan terhadap Ibu Eni, setahu saya, artinya kan berarti Bapak Presiden sendiri membolehkan dong hal itu terjadi. Makanya saya agak bingung nih tentang hal ini nih. Makanya saya bertanya, saya tidak menjudge tapi saya bertanya. Kita lihat ini adalah Ibu Eni, warung menjual makanan yang ditutup sesuai dengan Perda yang berlaku. Silakan. Udah, ibunya sini. Ibunya keluar. Ibunya keluar. Iya, ibunya keluar. Kalau itu tolong. Ingatkah pemirsa pada kejadian yang menimpa seorang penjual warung makan yang seluruh dagangannya disita oleh aparat karena membuka warung di siang hari saat puasa? Ibu Eni terlihat menangis karena seluruh modal yang keluar tak membuahkan hasil. Melihat berita tersebut, masyarakat berbondong-bondong memberikan dukungan terhadap ibu 53 tahun tersebut. Warung makan yang juga menjadi tempat tinggalnya sempat terlihat sepi karena Ibu Eni belum berani membuka warungnya kembali. Oke, nah ini timbul sebuah pertanyaan lain nih yang menurut saya menarik. Karena itu Perda ya, pertanyaan saya yang ditutup, saya nggak tahu makanya saya bertanya gitu ya, saya nggak menjat. Pertanyaan saya yang ditutup itu adalah warung-warung sekitar situ atau juga termasuk hotel bintang 5 yang menjual makanan? Atau juga termasuk restoran cepat saji yang besar luar biasa, apakah mereka juga diambilin makanannya? Atau cuma orang-orang di bawah saja yang diambil makanannya? Itulah pertanyaan besar. Kita akan undang, inilah Ibu Eni. Bapak Ibu Eni, ya. Nggak usah takut Bu, di sini nggak nutup ya. Kita nggak nutup ya, kita nggak nutup. Silakan Ibu. Ibu Eni deg-degan. Mas bisa bergeser ke sini. Iya. Oke, nah Ibu Eni mungkin boleh cerita dikit pada saat itu. Ibu tahu tentang Perda itu nggak tahu Bu? Nggak tahu. Karena Ibu buta huruf katanya. Buta huruf ya, saya nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Iya. Oke. Menurut Ibu nih, saya nanya menurut Ibu nih, Ibu kalau menurut Ibu apakah berjualan makanan di saat puasa itu boleh apa tidak sebenarnya? Ya sebenarnya tidak. Karena
Karena ya di bulan puasa Ramadan itu ya saya sendiri kan nggak ketinggalan puasa. Ibu tetap puasa. Tetap puasa. Berarti ibu menjual untuk sore. Oh, ibu jualan untuk sore. Untuk sore, mempersiapkan untuk sore. Tapi diambil gitu. Diambil. Nah, kalau ada orang yang makan di situ tapi lagi tidak berpuasa boleh, Bu? Belum dibilang saya belum ada nasi gitu. Oh, gitu. Iya. Oke. Nah, waktu itu kejadiannya gimana, Ibu? Kejadiannya saya masak. Masak itu dari jam 9 sampai jam setengah 1 itu belum beres. Jadi namanya tenaga sendiri kan dapat mateng satu ditaruh di depan, dapat tempe mateng ditaruh di depan. Jadi kan lama-lama kan beres. Saya lupa itu pintu nggak dikunci. Biasanya kan dikunci. Saya soalnya habis beli apa tahu mecin tak apa itu namanya kekurangan. Belum beres sama sekali. Datang Satpol PP gitu. Terus? Ya sudah itu. Makanya saya datang ke sini mau minta maaf. Ya minta maaf ya yang pasti yang sebesar-besarnya kepada umat Islam seluruh Indonesia dan sekitarnya, Serang, Banten. Ibu-ibu yang berpuasa, ya bapak-bapak diparingin ini, apa namanya, kuat gitu sampai sore. Dan selanjutnya... Tunggu, Ibu minta maaf karena maksudnya Ibu salah gitu berjualan? Ya, iya. Oke, baik, saya potong dulu, Bu. Tapi tadi saya tanya sama penonton, banyak kan dari penonton, menurut penonton sebenarnya tidak salah ya. Karena negara kita negara hukum dan agama kita mempercayai 5 agama yang berbeda dan kita bertoleransi gitu kan sebenarnya kan. Menurut penonton sendiri sebenarnya, nah, menurut penonton yang ada di sini kebanyakan mengatakan tidak salah, Bu. Iya. Karena toh walaupun agamanya Islam pun, agamanya Muslim pun ada yang harus makan loh, Bu. Ya iya sebenarnya Mak, iya. Kalau orangnya lagi sakit, orangnya lagi menstruasi, Iya. malah tidak boleh puasa. Iya. Nah, gimana itu, Bu? Nah itu makanya saya bilang mau minta maaf, saya udah setua ini takut kenapa-kenapa, kan jadi udah nggak ada dosa kalau semuanya udah saya minta maaf semuanya gitu. Nah, apapun itu Ibu minta maaf. Iya, biarpun kata orang bener gitu ya, saya mau minta maaf yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya. Oke. Gitu. Ibu sudah minta maaf, apakah Satpol PP-nya minta maaf juga ke Ibu? Sudah, Sudah juga. waktu itu iya. Bilang apa itu, Bu? Ibu, saya mau minta maaf atas kejadian anak buah saya, katanya. Iya sudah, saya juga sama-sama saya minta maaf. Itu makanan dibalikan nggak, Bu? Enggak, Tidak. tidak. Ya, ada berita yang mengatakan dibalikan, ada berita tidak. Enggak dibalikan. Jadi makanannya tidak dikembalikan? Enggak dikembalikan. Wow. Karena saya sempat baca berita katanya makanan dikembalikan, ada yang bilang tidak dikembalikan. Enggak dikembalikan, enggak sama Oke, sekali. jadi makanan setelah diambil tidak dibalikan? Enggak. Ibu tahu makanannya kemana? Kurang tahu, orang saya langsung kabur saking paniknya, ketakutan gitu ya. Jadi saya kabur emang. Oh, jadi tidak dibalikan ya ternyata ya. Enggak. Menurut Ibu Eni makanannya tidak dibalikan gitu ya. Berarti ada beberapa orang yang kenyang pada saat buka puasa pada saat itu ya. Pasti ya, karena makanannya banyak. Itu semua di daerah situ ditutup, Bu? Ditutup rapat, tidak ada yang melompong sedikit pun. Orang mikir saya nanti pas 4:30 Mak, saya harus buka pintu, buka ordeng. Nggak, gitu. maksud saya warung-warung di situ semuanya tutup? Kurang tahu, soalnya siapa sih yang ada yang jualan lagi, terkecuali di pasar gitu. Pasar buka? Iya, pasar. Kalau restoran-restoran besar, Bu? Saya kurang tahu, soalnya itu puasa kan hari Senin, saya hari Rabu tuh baru mulai mau jualan gitu, hari Rabu itu. Oke. Terus ada yaitu koperasi. Ada operasi itu ya? Iya. Oke. Nah, tapi akhirnya Ibu ini dapat banyak simpati dari masyarakat, bahkan ada seorang netizen yang berinisiatif untuk mengumpulkan dana untuk membantu Ibu karena tidak tega melihat Ibu menangis pada saat itu. Jadi akhirnya dana dikumpulkan untuk diberikan pada Ibu. Dan setahu saya dananya itu sudah terkumpul ini hingga 200 juta rupiah.
menarik ya. Ini pasti warung sebelahnya mikir tahu gitu saya yang ditutup gitu ya, pasti ya. Tapi katanya nggak semuanya buat ibu ya? Nggak semuanya. Jadi ada yang dibagi-bagikan juga, Bu? Kayaknya, soalnya saya udah kejadian itu diem aja di rumah. Kayak rasa gimana Ibu dapat gitu berapa ya. akhirnya, Bu? Dapat 170. 170 juta, Bu? Iya. Oke. 172. 172 juta? Iya. Oke, dan itu diapakan nanti uangnya, Bu? Duitnya untuk ini nanti kalau udah habis lebaran saya untuk modal dari bantuan dari bantuan seluruh Indonesia, ya itu saya berterima kasih untuk modal. Nanti kalau udah apa namanya udah bisa habis Membuka lebaran. warung juga tetap? Ya tetap buka warung, cuman sehabis lebaran. Tapi Modalnya buat apa? Modalnya ya itu untuk modal aja. Terus selanjutnya itu setiap bulan puasa saya nggak bakalan berjualan lagi. Oh gitu. Takut fitnah lagi. Takut ada fitnah lagi. Iya, bener, Oke, Pak. dan Ibu juga katanya mendapatkan sumbangan dari Bapak Presiden. Iya, dapat. Jadi Bapak Presiden Jokowi memberikan Ibu uang. Iya, Berapa itu, Bu? sejumlah 10 juta. 10 juta dari Bapak Presiden. Iya. Artinya Bapak Presiden juga menyesali adanya tindakan seperti itu. Iya kayaknya. Oke, nah ini lucu ya karena karena ada perda tapi ada pemerintah pusat dan sebagainya. Ini boleh nggak saya tanya satu pendapat, boleh nggak mikrofonnya dikasihin ke Bapak manajer tadi yang punya yang ngurusin mall tadi? Karena ini pertanyaan saya menurut saya penting, Pak. Pak, seandainya perda tersebut berlaku di Jakarta gitu, mall disuruh tutup semua restoran, menurut Anda gimana? Anda protes nggak? Kita di mall sendiri itu kan ada asosiasi ya. Biasanya kalau misalnya ada perda atau ada undang-undang yang mulai diberlakukan, biasanya kita akan menyampaikan ke asosiasi tersebut. Nah, asosiasi tersebut yang akan menyampaikan langsung ke pemerintah. Contohnya ada beberapa kemarin perda untuk mungkin kalau saya sebutin. Jadi asosiasi itu yang langsung mengundang pemerintah, kita diskusi untuk mencari titik tengah. Nah dari ketemu titik tengah tersebut mungkin langsung dengan gubernurnya langsung pada saat itu datang dan ada keputusan di situ, Pak. Biasanya dalam mall seperti itu yang kita lakukan. Artinya ada musyawarah. Betul. Ada musyawarah untuk sebuah mufakat gitu ya. Betul. Itu yang Indonesia lakukan ya. Iya. Oke, berarti kalau ini pada saat itu karena Ibu tidak bisa baca langsung terjadi. Tapi kalau di mall atau restoran besar ada asosiasinya untuk mengatasi hal tersebut. Betul. Oke, berarti kesian sekali karena Ibu tidak termasuk asosiasi tersebut ya Pak ya. Oke Pak, baik, terima kasih, itu sangat membantu. Oke, dan ini luar biasa karena kita tahu kita tuh tinggal di Indonesia ya. Indonesia ini adalah negara yang sebenarnya bahagia. Karena berita jelek pun bisa menjadi sebuah berita yang lucu gitu. Karena setelah heboh, Ibu Eni ini memicu kaum muda itu untuk membuat meme. Coba lihat meme-nya. Ibu sekarang terkenal Bu sampai meme. Nah, mau bukber gratis, sita aja makanan warteg. Tuh Ibu ketawa tuh. Sawahnya kok ditutup, Pak Gerseng. Biar nggak dilihat anak-anak lagi puasa, kasihan kalau lihat padi terus inget nasi. Udah Bu, jangan nangis, saya bawa pulang ya makanannya. Nah, baru makan di rahasia. Segini kan cukup nanti buat buka puasa bareng, Neng, katanya. Oke. Mereka tetap buka di siang hari, pedagang kecil di rahasia dan disita makanannya. Nah, ini menarik nih ya. Itu kita sita juga Dan. Ini dia nih. Nah, ini menarik nih. Kayaknya kalau yang itu ada asosiasinya kayaknya. Ini ibunya nggak termasuk asosiasi. Iya gitu. ya. Oke. Baik, tapi Ibu intinya adalah minta maaf benar atau tidak, salah atau tidak, minta maaf gitu Bu ya. Ya minta maaf dari ya terutama seluruh Indonesia semuanya, seluruh Serang Banten Muslim dan Muslimat ya, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya saya nggak dimaafin, saya mau minta maaf ya khususnya untuk masyarakat
Serang, Banten. Nggak, maaf Bu, saya terima maafnya Ibu kepada semua masyarakat, tapi Ibu salahnya apa Bu? Salahnya saya, kenapa saya masak itu siang gitu. Ya siang kan namanya untuk persiapan ini, dikarenakan saya kan sendirian gitu ya masaknya. Jadi salahnya bukan karena Ibu buka, tapi karena kenapa Ibu masaknya siang gitu? Iya karena masaknya siang, terus kenapa saya pakai berjualan segala gitu. Jadi makanya saya kenapa salah, kenapa Ibu salah. jualan kenapa Bu? Ya karena untuk mau lebaran. Buat nyari uang buat lebaran? Iya. Kalau lagi nggak Ramadan, Ibu dagang juga kan? Dagang warteg juga? Dagang juga, cuman kan itu tutup udah lama itu Neng. Iya, udah lama. Oke. Nutupnya lama soalnya saya ini sih apa namanya ya, lagi kurang sehat jadi sebelum puasa juga udah nutup. Oke, baik. Kayaknya ada kali 20 hari. Oke, tapi intinya adalah Ibu sekarang mendapatkan banyak sekali santunan dan sumbangan ya. Jadi mungkin itu adalah sengsara yang membawa nikmat. Ya, 200 juta loh, 200 juta. Mungkin ada tokonya yang mau dirahasia ya, restoran mau dirahasia ya, siapa tahu gitu kan. Begitu dirahasia minta sumbangan. Oke. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.